Berlokasi di ujung paling barat Pulau Jawa, yaitu Kabupaten Pandeglang, Banten, kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung merupakan kawasan ekonomi khusus pariwisata pertama dan telah diresmikan yang beroperasi pada Februari 2015 yang sedang dikembangkan oleh PT Jababeka Tbk untuk menjadi daerah destinasi wisata berkelas internasional seperti Nusa Dua Bali. Kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung memiliki letak yang strategis dan akses yang mudah dijangkau, yaitu 170 km dari ibu kota Jakarta dan dapat ditempuh melalui perjalanan darat selama 2,5 hingga 3 jam melalui jalan tol. Kawasan ekonomi Tanjung Lesung memiliki luas area 1.500 hektar dengan potensi pariwisata yang beragam, antara lain keindahan alam pantai, keragaman flora dan fauna, serta kekayaan budaya yang eksotis. Kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung juga dekat dengan atraksi wisata Banten lainnya, seperti kawasan Tua Banten, budaya Baduy, dan Taman Nasional Ujung Kulon, Gunung Krakatau, serta wisata kepulauan, dan telah menjadi pilihan wisatawan lokal serta asing. Berasal dari kata lesung, yaitu alat penumbuk padi tradisional, Tanjung Lesung memiliki bentuk dataran pantai wilayah yang menjorok ke laut dan mirip lesung. Pantai dengan pasir putih serta laut yang jernih, kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung telah menarik baik bagi wisatawan nasional maupun internasional. Halo pemirsa, saya Erzana Meira. Saat ini saya sedang workation di Tanjung Lesung Resort Hotel. Workation atau liburan sambil bekerja jadi satu gaya hidup baru pasca pandemi COVID-19. Nah, kita semua tahu ya bahwa pada masa pandemi kemarin, work from home atau bekerja dari rumah banyak sekali diterapkan oleh berbagai perusahaan atau perkantoran. Dan selain work from home, berkembang menjadi WFA atau work from anywhere. Seperti yang saya lakukan sekarang, yaitu bekerja secara remote. Nah, saya memilih Tanjung Lesung sebagai tempat saya bekerja secara remote karena suasananya jauh berbeda dari pusat kota dan juga masih banyak aktivitas-aktivitas yang bisa saya lakukan sembari menyelesaikan tanggung jawab saya yang ada di kantor pastinya. Nah, sebelum kita explore tempat ini, saya juga akan mengajak Anda untuk melihat dulu nih, apa saja sih fasilitas-fasilitas yang ada di resort ini. Untuk itu ikuti terus Pesona Indonesia, Swasta Mita Barat Jawa. Sebagai seorang profesional yang juga gemar berwisata, saya selalu mencari cara agar keduanya dapat berjalan dengan seimbang. Untungnya, tempat saya bekerja saat ini mulai menerapkan bekerja jarak jauh, sehingga saya dapat melakukan workation. Lokasinya yang berada di pesisir ujung barat Pulau Jawa membuat Tanjung Lesung Resort berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Apabila cuaca sedang cerah, dapat terlihat pemandangan kepulauan vulkanik di mana anak Gunung Krakatau berada. Ada banyak hal di Tanjung Lesung Resort Hotel ini yang membuat saya betah dan ingin berlama-lama tetap tinggal di sini. Karena sangat menunjang kebutuhan saya untuk workation dengan maksimal, seperti wifi, restoran dengan kuliner yang beragam, serta kolam renang yang sangat bersih dan juga menyegarkan, serta fasilitas resort lainnya.
Selamat pagi. Pagi, Selamat datang di Pak. Lalasa Tanjung Iya. Lesung ya. Dengan Pak siapa, Pak? Dengan Bapak Ali. Oh, Bapak Ali. Iya. Nah, kebetulan nih pemirsa, sekarang saya sudah bertemu dengan Pak Ali, Betul. salah satu perwakilan dari Lalasa, Lalasa Beach Club ya. ya. Pak, tadi kayaknya saya di sini lihat ada banyak banget water sport nih yang bisa dicoba nih. Kira-kira boleh diinfoin dulu nih Pak, biar saya nanti nggak salah pilih. Ya, di sini kebetulan kita water sport lumayan banyak kreatif ya. Ya, yang pertama kita ada jet ski, terus ada banana boat, ada juga kayaking, snorkeling dan juga ATV. Ya, Oke. itu juga masih banyak yang lain lah. Gitu. Masih banyak yang lain ya Pak. Coba mungkin dari sekian banyaknya tuh Pak, boleh diceritain satu-satu mungkin water sport yang ada di sini dan apa aja fungsi-fungsinya ataupun apa aja yang bisa kita lakukan dengan water sport itu. Oke, untuk water sport di sini ada jet ski ya. Jet ski agak lumayan nih, gelombangnya lagi ada sedikit ya, cuman udah oke lah, udah bagus lah gitu. Terus kalau misalkan saya mau ada aktivitas yang sedikit di darat-daratnya gitu Pak, apa Pak? Kalau di daratnya sih kita ada ETV ya. ETV kita bisa main untuk area di Lalasa sini, Oke. nah, sekitaran kita di sini. Dan juga kalau misalnya mau ambil sedikit ke pantai ataupun yang berpasir, oke juga nggak jadi Oke, masalah. di pantai sini atau ada? Kita sih Ada areanya lain kita lagi? keluar ya di spot iya. sunset ya. Ya, pokoknya nanti kita menyusuri gitu ya Pak ya? Iya betul. Oh, lumayan tuh pemirsa. Ya. Sama kalau misalnya ini kan saya juga pengen gabung nih Pak sama grup-grup lain atau mungkin bisa aktivitas yang sedikit lebih seru. Bisa join grup lain tuh enaknya rame-rame apain tuh Pak? Kalau misalnya untuk rame-rame itu ada banana boat, ada juga slider boat dan juga donat boat. Itu bisa Oke. rame-rame. Oke, kayaknya saya banana boat boleh kali ya Pak ya? Banana boat boleh, yuk kita Oke, kita nanti coba kita ya. coba ya. Iya siap. Oke, kalau gitu ini saya ganti baju dulu atau gimana mesti nih, Pak, kalau enaknya? baju pergantian baju mesti ini ya. Oh, Karena oke. kita mau basah-basahan. Sip, di mana nih Pak tempatnya? Nah, kita langsung aja ke tempat water sport sebelah sini. Oh, oke kalau gitu. Ya pemirsa ikutin terus ya bersama dengan Pak Ali. Yuk, Ya, Pak. yuk kita lanjut. Olahraga air pertama yang saya pilih adalah jet ski. Jet ski adalah kendaraan air yang dapat digunakan oleh 1 hingga 2 orang seperti sepeda motor. Sebagai perahu rekreasi kecil, membayangkan mengendarainya di atas air laut yang penuh ombak begitu mendebarkan. Namun tidak perlu khawatir karena akan ada safety briefing sebelum kita mulai mengendarainya. Selain itu, bagi yang baru pertama kali akan didampingi oleh tenaga profesional yang sudah terlatih. Awalnya, saya diajak oleh pelatih tersebut berkeliling, memberitahu area mana saja yang boleh dilalui dan tidak boleh dilalui. Bahkan ketika dibonceng, menaiki jet ski sangat memacu adrenalin. Meskipun agak takut, namun saya memberanikan diri untuk mengemudikannya. Dan benar saja, mengendarai jet ski mirip seperti membawa sepeda motor. Namun, dengan sensasi yang berbeda yang sangat sayang sekali untuk tidak dicoba. Selanjutnya, saya bergabung dengan teman-teman baru yang diperkenalkan oleh Pak Ali pada saya untuk menaiki banana boat. Perahu tanpa mesin ini ditarik menggunakan perahu lain dengan kecepatan yang membuat adrenalin kita berdesir. Dengan keseruan menaiki banana boat atau perahu yang berbentuk pisang ini tidak dapat dirasakan jika hanya menaikinya sendirian. Sehingga sangat direkomendasikan untuk melakukannya bersama teman ataupun keluarga. Tidak perlu takut untuk menaiki banana boat,
Karena meskipun kita terjatuh, pelampung yang kita kenakan akan menjaga kita agar kita tetap mengapung di dalam air laut. Petugas pun akan dengan sigap menaikkan kita ke atas perahu setelah kita terjatuh. Rasanya saya ingin melakukannya berkali-kali saking serunya. Terakhir, saya mencoba permainan yang lebih santai. Tapi ternyata ini malah menjadi sebuah olahraga yang mengencangkan otot lengan, yaitu kayaking menggunakan kayak boat. Namun, meskipun melelahkan karena harus mendayung, hembusan angin pantai membuat saya merasa santai dan tenang. Selain olahraga air yang tadi saya coba, masih banyak lagi sebetulnya jenis olahraga air yang dapat dilakukan di Lalasa Beach Club Tanjung Lesung Resort yang wajib untuk dicoba. Iya ya Pak ya, ternyata lumayan susah juga ya Pak ya kalau buat main jet ski kalau kita masih belum terlalu mahir gitu untuk mengatur ombaknya gitu ya Pak ya, supaya nggak jatuh. Kita keseimbangan juga sih, kalau misalnya ada gelombang kita harus ngimbangin gitu. Sebenarnya itu nggak perlu ada pengimbangan, ya cukup kita ngikutin arah stang, udah kita stabil. Oh, oke. Iya Pak, nah kalau kira-kira nih saya pengen cari aktivitas lain yang mungkin nggak terlalu jauh dari tempat ini tapi berbeda nih Pak, nggak water sport lagi. Apa tuh Pak kira-kira? Kebetulan di luar area sini kita ada berbatik ya, membatik ya, membatik kita di sana lumayan lah gitu untuk pengalaman kita. Oke, itu nanti aktivitas yang saya lakukan, saya bisa ikut membatik juga atau cuma melihat-lihat prosesnya jadi Pak? Bisa. Kita bisa membatik, bisa mendesain juga, ya kita tergantung maunya ya kita di sana. Bisa juga kita menjiplak ke ininya apa namanya, ke presannya ya, untuk pengambilan catnya juga bisa gitu, model-model cat gitu. Sip. Nah kira-kira Bapak bisa nemenin juga nggak nih Pak? Kebetulan nggak bisa ya. Oke deh kalau gitu nanti, tapi saya di sana ada yang nemenin juga atau gimana kalau untuk ada teman di sana, kita udah konfirmasi. Nanti langsung kita kontak-kontakan aja lah ya sama orang yang di sana ya. Betul. Oke pemirsa, kalau gitu setelah ini saya akan melakukan aktivitas membatik seperti yang disarankan Pak Ali ya. Betul. Terima kasih banyak Pak Ali atas waktunya. Tadi juga sudah didampingi berbagai aktivitas water sport. Siap kalau gitu. Sehat selalu ya Pak ya. Sehat selalu. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Ya, mohon izin, mohon pamit. Oke, siap kalau gitu. Siap. Nah pemirsa, tadi setelah saya bermain water sport atau olahraga air, saya jadi penasaran nih sama apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ali. Katanya ada desa tempat kita bisa melihat bagaimana kerajinan membatik. Dan katanya nih di tempat ini beda dengan tempat-tempat lainnya. Mereka mempunyai motif-motif khusus yang pasti disesuaikan juga dengan motif-motif yang ada di wilayah Banten ini. Seperti motif-motif badak mungkin dan lain sebagainya. Kayaknya saya penasaran nih gimana sih caranya membatik dengan motif-motif khas tersebut. Yuk kita masuk ke dalam ya. Munculnya pengrajin kain batik di Kampung Cikadu Endah, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang merupakan hasil intervensi para pegiat batik dan aktivis sosial kepada warga sekitar Cikadu.
Dinyatakan intervensi lantaran sebelumnya Cikadu tidak memiliki budaya membatik. Pemberian nama motif batik Cikadu pun muncul dari komunitas pengrajin batik Cikadu dan perbedaan nama motif batik Cikadu di luar komunitas penghasil batik. Bahkan kebanyakan mereka hanya sekedar memakai batik tanpa mengetahui motif, makna, dan perbedaan cirinya. Wah pemirsa, ternyata nggak mudah ya. Memang perlu ketelitian khusus dan juga perlu jam terbang yang cukup tinggi lah untuk bisa seperti teteh-teteh ini nih. Bisa dilihat mereka membuatnya benar-benar rapi, garisnya lurus sesuai dengan pola yang ada. Kalau saya ini jujur masih berantakan karena memang baru pertama kali mencoba, tapi ternyata challenging juga nih, menantang nih. Kalau ini yang teteh buat motifnya apa teh? Ini legenda Metese. Oh, legenda Metese ya. Ini pesanan dari Semarang. Oh, legenda Metese. Iya. Kalau ini tuh sebenarnya apa sih nih? Ini kayak tumbukan padi gitu ya teh? Iya, itu namanya lesung. Itu Oh. padi kalau zaman dulu. Oh, lesung yang dimaksud di Tanjung Lesung itu mungkin ini gitu ya? Iya. Oh alah, ini nih pemirsa. Jadi motif yang saya buat ini juga adalah motif lesung atau asal muasal nama dari Tanjung Lesung ini gitu. Jadi kalau misalkan pemirsa bisa melihat di sini ada penumbuk padi, ini artinya lesung dari bahasa setempat ya atau istilah setempat. Oke, kita coba lagi, semoga yang kali ini polanya jadi lebih bagus. Teh maaf ya, ini jadi saya merusak nih polanya. Oke, kita coba lagi. Motif pada batik Cikadu terdiri atas badak bercula satu, benderong lesung, kembang pakis, badak rumput, lesung, sekar jagat, dan rampak beduk. Melibatkan peran serta SDM setempat untuk dapat melestarikan kerajinan batik serta kerajinan tangan lainnya merupakan salah satu cara untuk dapat memaksimalkan potensi keanekaragaman budaya yang ada di Provinsi Banten, sekaligus mengaplikasikan fungsi Tanjung Lesung sebagai kawasan ekonomi khusus. Di tempat ini pula dikembangkan keanekaragaman motif batik, tentunya dengan berbagai filosofi yang terkandung di dalamnya, seperti halnya motif batik dengan motif badak Jawa ini yang merupakan bagian dari hewan endemik yang terdapat di ujung kulon, tentunya dapat menjadi pesona tersendiri bagi Desa Cikadu Indah. Berhubung waktu sudah menunjukkan waktu sore hari, seperti saya akan mengajak Anda untuk melihat dan juga merasakan bagaimana suasana terbenamnya matahari di pesisir barat Jawa, yaitu di area Tanjung Lesung ini. Untuk itu, ikuti terus perjalanan saya. Tujuan terakhir hari ini memiliki rute yang cocok untuk dilalui menggunakan ATV karena jalurnya yang masih terbilang alami. Jalan terjal berlubang dengan mudah dapat saya lewati. Saat sampai, saya disambut dengan pemandangan rerumputan di dekat bibir pantai yang menghadap ke barat. Saya meyakini work-life balance bukan cuma sekedar angan-angan. Kita bisa mewujudkannya asal tahu cara melakukannya dengan benar. Seperti workation yang saya lakukan di Tanjung Lesung ini. Saya dapat menikmati senja di pesisir Banten di Pantai Bodur ini. Swastamita, Barat Jawa.
Permisi, selamat malam. Ya, selamat malam Mas. Ya. Oke. Ya. Tanya silakan dok. Ya, terima kasih banyak ya. Sama. Ya. Ya pemirsa, workation atau bekerja sembari liburan dapat Anda lakukan untuk melepas kepenatan sejenak dari hiruk-pikuk pekerjaan yang mengintai selama ini. Namun tentunya tidak melepaskan atau tidak mengesampingkan deadline maupun tanggung jawab yang ada. Dan wilayah pesisir barat Pulau Jawa ini dapat Anda jadikan satu alternatif pilihan workation Anda, tentunya dengan fasilitas internet maupun fasilitas yang sangat mumpuni, membuat kita dapat melakukan pekerjaan atau menuntaskan berbagai pekerjaan secara daring. Dan tidak lupa juga tadi kita sudah melakukan berbagai aktivitas yang menarik seperti halnya water sport dan juga menikmati keindahan alam yang ada di wilayah pantai Tanjung Lesung ini. Tentunya hal tersebut merupakan hal yang sangat-sangat menyenangkan bagi saya terutama dan juga bagi Anda mungkin yang ingin melepaskan kepenatan dari berbagai pekerjaan yang menumpuk. Namun tidak lupa untuk tetap menjaga kelestarian alam ini dengan juga menjaga kebersihannya sehingga kita dapat terus menikmati keindahan maupun ketenangan di alam ini tidak hanya bagi kita namun juga bagi generasi-generasi mendatang. Dan sepertinya saya harus menyelesaikan kembali berbagai pekerjaan saya yang ada. Dan ikuti terus Pesona Indonesia bersama TVRI. Sampai berjumpa lagi di Pesona Indonesia selanjutnya.